Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22E. Di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkapkan nilai, baik itu dalam bentuk ekonomi, sosial, atau lainnya. Pemahaman yang mendalam mengenai model bisnis sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kita akan membahas elemen-elemen utama dari model bisnis. Penggunaan bisnis model kanvas, contoh, penerapan dalam contoh startup commerce, strategi implementasi, serta studi kasus, dan diskusi mengenai model bisnis yang sukses. Selanjutnya, elemen utama model bisnis. Proporsi nilai atau value proposition. Proporsi nilai menjelaskan manfaat unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada pelanggan. Ini adalah alasan utama mengapa pelanggan memiliki produk atau layanan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Contoh, kenyamanan dalam berbelanja online dengan pengiriman cepat. Segmen pelanggan atau customer segment. Segmen pelanggan adalah kelompok pelanggan yang dilayani oleh bisnis. Identifikasi segmen pelanggan yang tepat sangat penting untuk menargetkan strategi pemasaran dan penjualan secara efektif. Contoh, pelanggan muda berusia 18 sampai 35 tahun. Selanjutnya, saluran atau channel. Saluran menggambarkan cara perusahaan menjangkau atau berinteraksi dengan pelanggan. Ini mencakup semua titik kontak yang digunakan untuk menjual produk layanan. Contoh, e-commerce, website, aplikasi mobile, dan toko fisik. Selanjutnya, aliran pendapatan atau revenue stream. Aliran pendapatan adalah cara perusahaan menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Ini bisa berupa penjualan langsung, langganan, komisi, iklan, dan lain-lain. Contoh, penjualan produk langganan bulanan. Sumber daya utama key resource atau key resource. Sumber daya utama adalah aset penting yang perlu untuk membuat model bisnis berjalan. Ini termasuk sumber daya fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Contoh, teknologi, tim SDM, jaringan distribusi. Selanjutnya, kegiatan utama atau key aktivitas. Kegiatan utama adalah aktivitas penting yang harus dilakukan untuk mendukung proporsi nilai yang model bisnis secara keseluruhan. Contoh, pengembangan produk atau pemasaran. Selanjutnya, struktur biaya atau cost struktur. Struktur biaya mencakup semua biaya yang muncul dalam menjalankan model bisnis. Ini bisa berupa biaya tetap atau variabel, serta ekonomi skala. Contoh, biaya operasional, biaya produksi. Yang kedua, kerangka bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat visual yang membantu menyusun dan memahami model bisnis secara komprehensif. Kanvas ini terdiri dari 9 elemen utama yang telah disebutkan di atas. Dengan melengkapi setiap blok dalam kanvas dengan informasi yang relevan, perusahaan dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana model bisnis mereka bekerja dan dapat dioptimalkan. Contohnya, yang pertama, proposisi nilai atau produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, pengiriman cepat dalam 24 jam. 2. Segmen pelanggan, pembeli online di seluruh Indonesia, khususnya milenial dan Gen Z. 3. Saluran atau website e-commerce, aplikasi mobile, media sosial. 4. Hubungan pelanggan atau layanan pelanggan 24 jam, chatbot, program reward.
5. Aliran pendapatan, penjualan produk, komisi dari penjualan pihak ketiga atau iklan. Yang keenam, sumber daya utama, teknologi, platform, tidak pengembangan gudang, inventaris. Yang ketujuh, kegiatan utama pengembangan teknologi pemasaran digital, manajemen inventaris. Yang 8, mitra kunci, supplier produk, jasa kurir dan pengumum. 9. Struktur biaya pengembangan teknologi, pemasaran, operasional, dan gudang. Yang kesimpulannya dari yang atas adalah memahami dan merancang model bisnis yang efektif adalah kunci untuk mencapai keterlanjutan dan pertumbuhan dalam dunia bisnis kompetitif. Dengan menggunakan alat bisnis, model kanvas, dan menerapkan strategi implementasi yang tepat, perusahaan dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika pasar serta kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Studi kasus dari perusahaan sukses dalam memberikan wawasan berharga tentang bagaimana model bisnis yang solid dapat diterapkan dan dioptimalkan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.